Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarja Riyatma dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3A, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Ether Channel. Dan di sini saya tidak sendiri. Setelah saya menjelaskan nanti ada Gilang dan dilanjutkan oleh Amanda. Di sini kita mungkin perkenalan dulu dan kita harus mengetahui kenapa harus mengambil modul ini. Jadi desain jaringan kita itu mencakup switch dan juga tautan redundan. Kita itu memiliki beberapa versi STP yang dikonfigurasikan untuk mencegah sebuah loop layer 2. Jadi seperti kebanyakan administrator jaringan, kita menyadari bahwa dapat menggunakan lebih banyak bandwidth dan redundansi di jaringan kita. Nah, Ether channel ini untuk membantu kita yaitu dengan menggabungkan tautan antar perangkat menjadi beberapa bundle. Seperti itu. Jadi beberapa bundle. Jadi bundle itu sendiri mencakup tautan redundan. STP dapat memblokir salah satu tautan tersebut. Jadi tetapi tidak akan memblokir semuanya. Dengan Ether channel, jaringan kita itu dapat memiliki sebuah redundansi pencegahan loop dan peningkatan bandwidth. Di sini ada dua protokol, ada PIGP dan juga LICP. Jadi kita di modul ini akan dijelaskan mengenai dua protokol ini dan juga menunjukkan cara mengkonfigurasi, memverifikasi dan juga memecahkan masalah keduanya. Nah, di sini kita akan mempelajari operasi dari Ether channel, yaitu menjelaskan tentang teknologi Ether channel, lalu ada mengkonfigurasi Ether channel, dan juga ada verify and troubleshoot Ether channel, memecahkan masalah dari Ether channel. Selanjutnya link aggregation. Jadi di sini kita memiliki beberapa skenario yang dimana diperlukan oleh bandwidth dan juga redundansi yang lebih besar antar perangkat daripada yang dapat disediakan oleh satu tautan. Jadi beberapa tautan itu dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Namun STP itu yang diaktifkan pada perangkat layer 2 seperti switch, Cisco secara default itu akan memblokir tautan redundan untuk mencegah loop switching seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dia akan memblokir tautan redundan agar mencegah loop switching. Jadi diperlukan teknologi agregasi tautan yang memungkinkan tautan redundan itu antara perangkat bisa tidak akan diblokir oleh STP. Jadi teknologi tersebut dikenal dengan Ether channel. Nah, Ether channel sendiri itu adalah sebuah teknologi agregasi tautan yang mengelompokkan beberapa tautan Ethernet fisik menjadi satu tautan logis tunggal. Jadi teknologi ini tuh digunakan untuk menyediakan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan lebar pita, dan juga redundansi antara switch, router, dan juga server.
Lalu ada Ether Channel. Nah, di sini teknologi Ether Channel itu awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik switch to switch LAN, yang dimana dia mengelompokkan beberapa port phase Ethernet atau gigabit Ethernet ke dalam satu saluran logis. Ketika Ethernet channel dikonfigurasi, itu interface virtual yang dihasilkan disebut dengan port channel. eh Interface fisik digabungkan menjadi interface port channel. Seperti gambar di sini. Ini adalah sebuah interface fisik digabungkan menjadi interface port channel. Seperti ini. Selanjutnya ada advantages of Ether channel atau keuntungan dari Ether channel ini. Jadi pastinya sebuah teknologi itu memiliki keunggulan atau keuntungan, yaitu sebagian besar tugas konfigurasi itu dapat dilakukan pada interface Ether channel dan bukan pada tiap port individual. Nah, seperti itu. Jadi hal tersebut itu menjamin konsistensi konfigurasi pada seluruh tautan. Lalu Ether channel mengandalkan port switch yang sudah ada, tidak perlu mengupgrade link ke koneksi yang lebih cepat dan mahal untuk mendapatkan bandwidth yang lebih besar. Selanjutnya ada penyeimbangan beban terjadi antara tautan yang merupakan bagian dari Ether channel yang sama bergantung pada platform perangkat keras. Satu ataupun beberapa metode penyeimbang beban dapat diterapkan. Jadi metode ini mencakup penyeimbangan beban MAC, eh, source MAC, dan juga destination MAC, atau penyeimbangan beban IP source IP dan juga destination IP di seluruh tautan fisik. Selanjutnya ada Ether channel menciptakan agregasi yang dilihat sebagai satu link logis. Satu link logis ini jadi ketika beberapa bundle Ether channel ada di antara dua switch, STP itu dapat memblokir salah satu bundle untuk mencegah loop peralihan. Ketika STP tersebut memblokir salah satu link redundan, maka STP tersebut memblokir seluruh Ether channel. Ini memblokir semua port yang termasuk dalam tautan Ether channel tersebut. Jadi ketika hanya ada satu link Ether channel, semua link fisik itu di Ether channel aktif karena STP hanya melihat satu link logis seperti itu. Lalu yang terakhir ada Ether channel itu menyediakan redundansi karena keseluruhan link itu dilihat sebagai satu koneksi logis. Selain itu, hilangnya satu tautan fisik dalam saluran tidak menciptakan perubahan dalam topologi. Jadi, perhitungan ulang spanning tree tidak lagi diperlukan dengan asumsi setidaknya ada satu tautan fisik Ether channel tetap berfungsi bahkan jika throughput keseluruhannya menurun karena hilangnya link dalam Ether channel. Lalu ada implementation restriction atau batasan implementasi. Jadi implementasi Ether channel itu pada switch Catalyst 2960 itu memiliki batasan implementasi tertentu, termasuk jenis interface tidak dapat dicampur. Nah, misalnya fast Ethernet dan juga gigabit itu tidak dapat dicampur dalam satu Ether channel. Selanjutnya ada setiap Ether channel itu dapat terdiri dari hingga 8 port Ether channel yang dikonfigurasi secara compatible. Dan juga Ether channel menyediakan bandwidth duplex penuh hingga 800 megabit per second. Fast Ether channel atau 8 gigabit per second. Di gigabit Ether channel atau satu switch dengan switch atau host lainnya. Selanjutnya ada switch Cisco Catalyst 2960 layer 2
itu saat ini mendukung hingga 6 Ether channel. Namun, seiring dengan pengembangan iOS baru dan perubahan platform, beberapa kartu dan platform itu mungkin mendukung peningkatan jumlah port dalam tautan atau link Ether channel, serta mendukung peningkatan jumlah gigabit Ether channel. Konfigurasi port anggota grup Ether channel individual itu harus konsisten pada kedua perangkat. Jika port fisik di satu sisi dikonfigurasi sebagai terang, port fisik di sisi lain juga harus dikonfigurasi sebagai terang di dalam VLAN asli yang sama. Selain itu juga semua port di setiap tautan atau link Ether channel itu harus dikonfigurasi sebagai port layer 2. Yang terakhir ada setiap Ether channel itu memiliki interface ataupun saluran port logis. Interface dan saluran port logis seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Itu konfigurasi yang diterapkan pada interface saluran port mempengaruhi semua interface fisik yang ditetapkan ke interface tersebut. Seperti ini. Ini logical port, lalu ada channel interface, ada channel group di binding. Selanjutnya ada auto negotiation protocol atau protokol negosiasi otomatis. Jadi sebuah Ether channel itu dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari protokol yang ada di dua protokol. Jadi eh, Ether channel itu bisa dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari port aggregation protocol atau PAGP ataupun dari link aggregation control protocol atau LACP. Jadi protokol ini tuh memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan switch yang berdekatan. Jadi memungkinkan juga untuk mengkonfigurasi Ether channel statis atau tanpa syarat, tanpa PIGP dan juga LACP. Selanjutnya ada PIGP operation. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan PIGP ini? Jadi ini tuh sebuah protokol miliknya Cisco yang membantu pembuatan link Ether channel secara otomatis. Jadi ketika link Ether channel itu dikonfigurasi menggunakan protokol ini, itu dia paket PIGP itu dikirim antara port yang mendukung Ether channel untuk menegosiasikan pembentukan saluran. Lalu ketika PIGP ini mengidentifikasi tautan Ethernet yang cocok, ia mengelompokkan link tersebut ke dalam Ether channel. Kemudian Ether channel itu ditambahkan ke spanning tree sebagai port tunggal. Lalu saat diaktifkan PIGP ini mengelola Ether channel. Paket PIGP ini dikirim setiap 30 detik. PIGP memeriksa konsistensi, konfigurasi, dan mengelola penambahan dan kegagalan tautan antara dua switch. PIGP memastikan bahwa saat Ether channel dibuat, semua port itu memiliki jenis konfigurasi yang sama. Sebagai catatan di sini, semua port itu wajib memiliki kecepatan pengaturan duplex dan informasi VLAN yang sama setiap modifikasi port channel. Setelah pembuatan channel juga mengubah port-port channel yang digabungkan. Protokol itu membantu membuat tautan ataupun link Ether channel dengan mendeteksi konfigurasi setiap sisi dan memastikan bahwa link tersebut
compatible sehingga link Ether channel itu dapat diaktifkan saat dibutuhkan. Di sini ada mode untuk PGP sendiri ada on. Jadi mode ini memaksa interface untuk menyalurkan tanpa PGP antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode aktif, tidak bertukar paket PGP. Ada PGP desirable. Di sini mode ini menempatkan suatu interface dalam status negosiasi aktif, di mana interface tersebut memulai negosiasi dengan antarmuka ataupun interface lain dengan mengirimkan paket PGP. Yang terakhir ada PGP Auto ataupun di sini menempatkan interface dalam status negosiasi pasif, di mana antarmuka itu merespon paket PGP yang diterimanya tetapi tidak memulai negosiasi PGP. Selanjutnya ada jadi mode-mode tersebut itu harus compatible di setiap sisi. Jika satu sisi dikonfigurasi untuk berada dalam mode otomatis, maka sisi tersebut ditempatkan dalam situasi ataupun status pasif, menunggu sisi lain untuk memulai negosiasi Ether channel. Jika sisi lain juga diatur ke otomatis, negosiasi tidak akan pernah dimulai dan Ether channel tidak terbentuk. Jika semua mode itu dinonaktifkan dengan menggunakan perintah no, ataupun jika tidak ada mode yang dikonfigurasi, maka Ether channel akan dinonaktifkan. Selanjutnya, mode aktif secara manual itu menempatkan interface dalam Ether channel tanpa negosiasi apapun. Mode ini hanya berfungsi jika sisi lain juga diatur ke mode aktif. Jika sisi lain diatur untuk menegosiasikan parameter melalui PGP, tidak ada Ether channel yang terbentuk karena sisi yang diatur ke mode aktif tidak bernegosiasi. Tidak adanya negosiasi antara kedua switch itu berarti tidak ada pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua link di Ether channel itu berakhir di sisi lain, atau bahwa ada kompatibilitas PGP di switch lain, seperti itu. Selanjutnya ada PGP mode settings example. Jadi di sini ada contoh pengaturan mode PGP. Bisa kita lihat di sini ada switch 1 dan switch 2 itu membentuk Ether channel menggunakan PGP bergantung pada pengaturan mode di setiap sisi saluran. Di sini ada sebuah tabel kombinasi mode PGP pada S1 dan S2. Switch 1 dan S2 itu serta hasil pembentukan saluran yang dihasilkan di sini. Di sini S1-nya on, S2-nya on, channel establishment-nya yes. Sekitar di sini satunya on, S2-nya desirable, channelnya akan no. Desirable dengan desirable akan yes, desirable dengan auto akan yes, auto dengan desirable akan yes, auto dengan auto akan no. Selanjutnya ada LHCP operation. Jadi operasi LHCP ini LHCP ini sebenarnya bagian dari sertifikasi IEEE 802.3AD yang memungkinkan beberapa port fisik itu digabungkan untuk membentuk satu saluran logis. LICP itu memungkinkan sebuah suite untuk menegosiasikan penggabungan otomatis dengan mengirimkan paket LICP ke suite lainnya. Lalu menjalankan fungsi yang mirip dengan PGP dengan Cisco Ether Channel karena LICP itu merupakan standar dari IEEE. Jadi ia itu dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether Channel dalam lingkungan multi-vendor pada perangkat Cisco. Kedua protokol tersebut didukung. Lalu di sini ada
eh, LICP itu memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti PIGP. Membantu menciptakan link antar channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing pihak dan memastikan bahwa keduanya compatible sehingga tautan Ether channel dapat diaktifkan saat dibutuhkan. Mode untuk LICP tidak jauh beda dengan PIGP tadi, ada mode on. Ini akan memeriksa interface untuk menyalurkan tanpa LICP. Antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode aktif atau bertukar. Tidak akan bertukar paket LICP. Lalu ada LICP aktif. Ini dia menempatkan mode flash. Dia akan menempatkan flash ataupun dalam status negosiasi aktif. Jadi dalam status ini state akan memulai negosiasi dengan with other memulai negosiasi dengan pelabuhan lain dengan mengirimkan paket LICP. Lalu ada LICP pasif. Di sini mode ini menempatkan port dalam status negosiasi pasif dalam status ini. Port merespon paket LICP yang diterimanya tetapi tidak memulai negosiasi paket LICP. Sebenarnya sama halnya dengan mode ataupun protokol PIGP tadi, mode harus compatible di kedua sisi agar tautan ataupun link antar channel terbentuk. Mode aktif diulang karena mode ini menciptakan konfigurasi Ether channel tanpa syarat, tanpa negosiasi dinamis PIGP dan juga LICP. LICP ini menyediakan 8 tautan aktif dan juga 8 tautan siaga. Tautan siaga akan aktif jika salah satu tautan aktif ini gagal. Selanjutnya ada LICP mode setting example. Oh, di sini contoh pengaturan dari mode LICP ini. Jadi bisa kita perhatikan di sini ada switch 1 dan juga switch 2. Di sini antar switch ini membentuk Ether channel menggunakan LICP. Dengan pengaturan mode bisa kita di table. Table ini menunjukkan berbagai kombinasi mode LICP pada switch 1 dan switch 2 dan juga hasil dari pembentukan saluran yang akan dihasilkan. Di sini mode on dan juga on akan yes, on dengan aktif atau pasif dia akan no, aktif dengan aktif dia akan yes, aktif dengan pasif dia akan yes, pasif dengan aktif akan yes, pasif dengan pasif dia akan no. Di sini ada beberapa question. Di sini apa saja manfaat teknologi Ether channel? Tentu saja kita centang semuanya karena mencakup semuanya karena fault tolerance ini toleransi kesalahan ada, lalu load sharing ada, pembagian beban ada, peningkatan bandwidth ada, redundancy link ada. Yang kedua ada benar atau salah jika link fast Ethernet dan juga gigabit Ethernet itu dapat digabungkan menjadi satu Ethernet. Tidak bisa ada materi di atas tadi bahwa fast Ethernet dan gigabit Ethernet itu tidak bisa digabungkan. Yang ketiga, benar atau salah, PIGP dan LICP itu keduanya merupakan protokol agregasi milik Cisco. Salah. Bisa kita lihat hanya LICP. Selanjutnya ada manakah tiga mode antarmuka, tiga mode interface PIGP, yaitu di awal tadi ada on, auto, dan juga desirable.
Yang kelima ada mana interface PGP mode interface PGP mana yang akan memulai negosiasi dengan interface lain, yaitu desirable, seperti yang baru saja dijelaskan tadi. Yang terakhir ada kombinasi mode PGP mana yang akan membentuk ether channel, yaitu auto dengan desirable, on dengan on, sesuai dengan table di sini tadi. Kita lihat. Jadi cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigur ether channel, yang dimana configuration with deadline with lines, yang dimana setelah kita mengetahui apa itu Ethernet channel, yang dimana topik di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasinya, di mana terdapat panduan atau dari batasan berguna untuk mengkonfigurasi Ether channel di sini, yang dimana Ether channel support semua antarmuka Ethernet harus mendukung Ethernet channel tanpa persyaratan bahwa antarmuka harus berdekatan secara fisik. Speed and duplex konfigurasi ini konfigurasikan semua antarmuka dalam Ether channel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dan dalam mode duplex yang sama. Selanjutnya VLAN match dalam semua interface dalam bundle Ether channel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasikan sebagai terang ya, ditunjukkan dalam gambar di sini. Yang selanjutnya range of VLAN, ya dimana Ether channel di sini mendukung rentan VLAN yang diizinkan yang sama pada semua antarmuka dalam Ether channel yang terhubung. Jika rentan VLAN yang diizinkan tidak sama, antarmuka tidak membentuk Ether channel, bahkan saat diatur ke mode otomatis atau yang diinginkan, di mana pada gambar di sini memperlihatkan konfigurasi yang memungkinkan Ether channel terbentuk antara S1 dan S2 di sini. Ya, dimana pada gambar di sini port S1 dikonfigurasikan sebagai hot dan flag di sini. Oleh karena itu, Ethernet channel 2 tidak terbentuk antara S1 dan S2-nya di sini. Yang mana jika pengaturan ini harus diubah, maka konfigurasi dalam mode konfigurasi antarmuka saluran port di setiap konfigurasi yang diterapkan pada antarmuka saluran port juga mempengaruhi antarmuka individual, namun konfigurasi yang diterapkan pada antarmuka di sini secara individual tidak mempengaruhi antarmuka saluran port di sini. Oleh karena itu, untuk membuat perubahan konfigurasi pada antarmuka yang merupakan bagian dari tautan Ether channel dapat menyebabkan masalah kompatibilitas antarmukanya di sini. Saluran port dapat dikonfigurasikan dalam mode akses, mode terang yang paling umum di sini, atau pada port yang dirutekan. Yang mana LACP configuration, contoh LACP configuration, yang mana Ether channel yang dinonaktifkan secara default dan harus dikonfigurasi
yang dimana di sini topologi yang akan digunakan untuk menunjukkan contoh konfigurasi Ether channel menggunakan LACP di sini, yang dimana mengkonfigurasi Ether channel dengan LACP memerlukan 3 langkah di sini, yang dimana langkah pertama itu menentukan antaruka yang menyusun grup Ether channel menggunakan perintah interface range di sini, yang dimana kata kunci dari range di sini memungkinkan kita memilih beberapa antaruka dan mengkonfigurasinya secara bersama-sama semuanya di sini. Langkah kedua itu buat antarmuka saluran port dengan perintah mode active channel identifier mode active command, yang mana kata kunci mode aktif di sini mengidentifikasi sebagai konfigurasi LACP Ether channel, yang mana sebagai konfigurasi LACP Ether channel. Langkah ketiga yaitu untuk mengubah pengaturan layer 2 pada antaruka saluran port, masukkan mode konfigurasi antarmuka saluran port menggunakan perintah interface port channel diikuti oleh pengenal antarmuka. Dalam contoh di sini S1 dikonfigurasi dengan LACP Ether channel saluran port dikonfigurasi sebagai antarmuka terang dengan VLAN yang diizinkan yang ditentukan di sini. Dan interface train FS Ethernet 01 dengan range di sini channel group mode aktif, dimana syntax checker configure Ether channel. Konfigurasi Ether channel di sini untuk S2 berdasarkan persyaratan yang ditentukan di sini. Yang mana di sini terdapat perintah untuk konfigurasinya. Baiklah, selanjutnya saya Amanda Bulanaila dengan nomor NPM 2375803 akan membahas modul 6.3 Verify and Troubleshoot Ether Channel atau verifikasi dan pemecahan masalah Ether Channel. Verify Ether Channel. As always, when you configure device in your network, you must verify your configuration. If there are problems, you will also need to be able to troubleshoot and fix them. This topic gives you the command to verify as well as some common Ethernet channel network problems and their solution. Seperti biasa, saat kita mengonfigurasi perangkat di jaringan, kita juga harus memverifikasi konfigurasi. Jika ada masalah dari hal tersebut, kita dapat mampu memecahkan masalah dan memperbaikinya. Nah, pada topik ini akan memberi kita perintah untuk memverifikasi dan beberapa masalah jaringan Ether channel yang umum beserta solusinya. Di sini ada contoh perintah verifikasi menggunakan topologi. Di sini ada the show interface port channel command atau perintah show interfaces port channel untuk menampilkan status umum interface port channel. Nah, pada gambar di sini terlihat bahwa port channel 1 aktif. Kemudian pada command show Ether channel summary itu berguna untuk menampilkan satu baris informasi per saluran port.
Selanjutnya, use the show ether channel port channel command to display information about a specific port channel interface. As shown in the output, in the example, the port channel 1 interface consists of two physical interfaces, fast Ethernet 0/1 and fast Ethernet 0/2 is used LACP in active mode. It is properly connected to another switch with a compatible configuration, which is why the port channel is said to be in use. Nah, untuk menampilkan informasi tentang interface saluran port tertentu, seperti yang ditunjukkan pada output gambar ini, kita dapat menggunakan command show ether channel port channel. Kemudian, on any physical interface member of an ether channel bundle, the show interfaces ether channel command can provide information about the role of the interface in the ether channel, as shown in the output. The interface fast Ethernet 0/1 is part of the ether channel bundle 1. The protocol for this ether channel is LACP. Nah, pada anggota interface physical interface manapun dari bundle ether channel, command show interfaces ether channel ini bisa memberikan informasi tentang peran interface dalam ether channel seperti pada gambar di bawah ini. Nah, interface fast Ethernet 0/1 merupakan bagian dari bundle Ethernet Ether channel 1. Protokol untuk Ether channel ini adalah LACP. Kemudian, common issues with Ether channel configuration atau masalah umum dengan konfigurasi Ether channel. All interfaces within Ether channel must have the same configuration of speed and duplex mode, native and allow VLAN trunks, and access VLAN on access port. Ensuring this configuration will significantly reduce network problems related to Ether channel. Common Ether channel issues include the following. Jadi, semua interface dalam Ether channel ini harus memiliki konfigurasi kecepatan dan mode duplex yang sama. VLAN asli yang diizinkan pada jalur utama dan VLAN akses pada port akses, yang berguna untuk memastikan konfigurasi ini akan secara signifikan untuk mengurangi masalah jaringan yang terkait dengan Ether channel. Masalah umum Ether channel meliputi hal berikut ini. Assigned ports in the Ether channel are not part of the same VLAN or not configured as trunks. Ports with different native VLANs cannot form an Ether channel. Jadi, port yang ditetapkan dalam Ether channel itu bukan bagian dari VLAN yang sama atau tidak dikonfigurasi sebagai trunk. Port dengan VLAN asli yang berbeda tidak dapat membentuk Ether channel. Trunking was configured on some of the ports that make up the Ether channel, but not all of them. It is not recommended that you configure trunking mode on individual ports that make up the Ether channel. When configuring a trunk on an Ether channel, verify the trunking mode on the Ether channel. Jadi, trunking ini dikonfigurasikan pada beberapa port yang membentuk Ether channel, akan tetapi tidak semuanya. Kita tidak disarankan untuk mengkonfigurasi mode trunking pada port individual saat membentuk Ether channel. Karena saat mengkonfigurasi trunk pada Ether channel, verifikasi mode trunking pada Ether channel. If the allow range of VLANs is not the same, the ports do not form an Ether channel even when PAGP is set to the auto or desirable mode. Jika rentang VLAN yang diizinkan tidak sama, port tidak membentuk Ether channel meskipun PAGP diatur ke mode otomatis atau diinginkan. The dynamic negotiation option
for PAGB and LHCP are not compatibly configured on both ends of the Ether channel. Opsi negosiasi dinamis untuk PAGB dan LHCP tidak dikonfigurasi dengan kompatibel di kedua ujung Ether channel. Next, troubleshoot Ether channel example atau contoh pemecahan masalah Ether channel. Step 1. View the Ether channel summary information. The output of show Ether channel summary command indicates that the Ether channel is down. Nah, output dari perintah show Ether channel summary ini mengindikasikan bahwa Ether channel ini sedang down. Next, step 2, view port channel configuration. Lihat konfigurasi saluran port. Dengan menggunakan command show run begin interface port channel, output more detailed output indicates that there are incompatible PAGB modes configured on switch 1 and switch 2. Jadi dalam output dari showrun begin interface port channel ini, outputnya itu lebih rinci menunjukkan bahwa ada mode PAGB yang tidak kompatibel yang dikonfigurasi pada switch 1 dan switch 2. Next, step 3, correct the misconfiguration. To correct the issue, the PAGB mode on the Ether channel is changed to desirable. Step 3 ini perbaiki kesalahan konfigurasi. Nah, untuk memperbaiki masalahnya, mode PAGB pada Ether channel diubah menjadi yang diinginkan. Next, step 4. Verify Ether channel is operational. The Ether channel is now active as verified by the output of the show Ether channel summary command. Verifikasikan Ether channel beroperasi. Nah, Ether channel sekarang aktif sebagaimana diverifikasi oleh output dari command show Ether channel summary. Seperti ini. Selanjutnya, pada 6.4, what did I learn in this module? Ether channel operation. To increase bandwidth or redundancy, multiple links could be connected between devices. However, STP will block redundant links to prevent switching loops. Ether channel is a link aggregation technology that allows redundant links between devices that will not be blocked by STP. Ether channel groups multiple physical Ethernet links together into one single logical link. It provides fault tolerance, load sharing, increased bandwidth, and redundancy between switch, router, and servers. When an Ether channel is configured, the resulting virtual interface is called a port channel. Ether channel has several advantages, as well as some restrictions to implementation. Ether channel can be formed through negotiation using one of two protocols, PGP or LCP. This protocol allows ports with similar characteristics to from a channel through dynamic negotiation with adjoining switch. When an Ether channel link is configured using Cisco proprietary PAGB packets are sent between Ether channel capable ports to negotiate the forming of channel modes. Modes for PAGB are on PAGB desirable and PAGB auto. LACP performs a function similar to PAGB with Cisco Ether channel. Because LACP is an IEEE standard, it can be used to facilitate Ether channels in multi-vendor environment.
Models for LACP are on, LACP active and LACP passive. Untuk meningkatkan bandwidth atau redundancy, beberapa link dapat dihubungkan antar perangkat. Akan tetapi, STP ini akan memblokir link yang berlebihan untuk mencegah peralihan loop. Etherchannel merupakan teknologi agregasi tautan yang memungkinkan tautan redundan antar perangkat yang tidak akan diblokir oleh STP. Jadi Etherchannel ini fungsinya mengelompokkan beberapa tautan Ethernet, physical Ethernet menjadi satu tautan logikal. Jadi ketika Etherchannel dikonfigurasi, virtual interface itu akan menghasilkan saluran port. Nah, Etherchannel ini memiliki keunggulan dan beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Configure Etherchannel. The following guidelines and restrictions are useful for configuring Etherchannel. Panduan dan batasan berikut ini untuk mengonfigurasi Etherchannel. Yang pertama, Etherchannel support. Semua interface Etherchannel di semua modul harus mendukung Etherchannel tanpa persyaratan bahwa interface secara fisikal berdekatan atau modul yang sama. Kemudian speed and duplex. Konfigurasikan semua interface di Etherchannel untuk beroperasi pada kecepatan yang sama dalam mode duplex yang sama. Kemudian VLAN match. Semua interface dalam bundle Etherchannel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasikan sebagai trunk. Kemudian range of VLANs. Sebuah Etherchannel VLAN match. Semua antar interface dalam bundle Etherchannel harus ditetapkan ke VLAN yang sama atau dikonfigurasi sebagai trunk. Yang terakhir, range of VLAN atau sebuah Etherchannel yang mendukung rentang VLAN yang diizinkan pada semua interface di Etherchannel trunking. Kemudian mengkonfigurasi Etherchannel dengan ACP memerlukan 3 langkah. Step 1, specify the interfaces that compose the Etherchannel group using the interface range interface global configuration mode command. Atau tentukan interface yang menyusun grup Etherchannel menggunakan perintah mode konfigurasi global interface rentang interface. Step 2. Create the port channel interface with the channel group identifier mode active command in the interface range configuration mode. Atau membuat saluran port dengan perintah aktif mode pengidentifikasi grup saluran dalam mode konfigurasi tentang interface. Step 3. To change layer 2 settings on the port channel interface, enter port channel interface configuration mode using the interface port channel command, followed by the interface identifier. Untuk mengubah pengaturan pada layer 2 pada interface saluran port, masuk ke mode konfigurasi interface saluran port menggunakan perintah interface port channel. Kemudian diikuti dengan pengidentifikasi antarmuka. Selanjutnya di sini ada quiz. An Etherchannel link using LACP was performed between two switch 1 and switch 2, while verifying the configuration which mode combination could be utilized on both switch. Number 2. When a range of ports is being configured for Etherchannel, which mode will configure PAGP so that it integrates the Etherchannel negotiation? Number 3. Which the interface parameters must match for an Etherchannel to form?
low VLAN, native VLAN, and trunking mode. Number 4. What are 3 advantages of using interchannel technology? Choose 3. Number 5. A network administrator is configuring an Ethernet interchannel link between two physical ports on a switch. Which statement describes the result when one of the physical ports fails? Number 6. When interchannel is implemented, multiple physical interfaces are bundled into which type of logical connection? Number 7. When a range of ports is being configured for Etherchannel by the use of PAGP, which mode will form the bundled channel only if the port receives PAGP packets from another device? Auto. Number 8. Which two load balancing method can be implemented with Etherchannel technology? Choose 2. Source up IP to destination HP, search main to destination. Number 9. Which function is provided by Etherchannel? Creating one logical link by using multiple physical links. Number 10. Which statement is true about Etherchannel technology? Etherchannel use existing switch port. Number 11. Which two-mode combination will result in the successful negotiation of an Etherchannel? Number 12. Which two protocols are link aggregation protocols? Choose 2. PGP and number 13. When a range of ports is being configured over Etherchannel, which mode will configure LACP so that it initiates the Etherchannel negotiation? Okay. Number 14. What will happen if a network administrator puts a port that is part of an Etherchannel bundle into a different VLAN than the other ports in that bundle? The Etherchannel will fail. Number 15. When a range of ports is being configured for Etherchannel, which mode will configure LACP on a port only if the port receives LACP packets from another device? That's it. Then we submit. Okay. Baiklah, eh, itu dia hasil penjelasan modul 6 tentang Ether Channel dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.